Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Siti Masruro, kedua Laili Fitriana, ketiga Eka Maulana Rahmah, keempat Milda Sekarwangi. Selanjutnya, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pemurnian dan Pembaruan di Dunia Muslim. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Pemurnian dan pembaharuan di dunia muslim. Yang pertama, kemajuan peradaban Islam dalam berbagai bidang. Peradaban Islam adalah bagian-bagian dari kebudayaan Islam yang meliputi berbagai aspek seperti moral, kesenian, dan ilmu pengetahuan, serta meliputi juga berbagai kebudayaan yang memiliki sistem teknologi, seni bangunan, seni rupa, sistem kenegaraan, dan ilmu pengetahuan yang luas. Peradaban Islam bagian dari kebudayaan yang bertujuan memudahkan dan mensejahterakan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam memahami peradaban Islam, amat penting untuk mengikat tidak hanya keragaman seni dan ilmu pengetahuan, tetapi juga keragaman introspeksi teologis dan fisiologis pada doktrin-doktrin Islam, bahwa pada bidang hukum Islam adalah realitas yang seragam, dan peradaban Islam tidak mengapresiasi ciptaan atau eksistensi beragam. Periode penyebaran Islam dan peradaban yang dimulai sejak masa Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi hingga saat ini terdapat masa-masa kejayaan peradaban Islam yang kemungkinan divariasi oleh peradaban dunia, dan periodisasi peradaban Islam tersebut secara umum terbagi menjadi 3 periode yang antara lain. Yang pertama ada periode klasik. Periode pada masa ini merupakan masa ekspansi, integrasi, dan kemasan Islam. Sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW 632 Masehi, seluruh semenanjung Arabia telah tunduk ke bawah kekuasaan Islam, yang kemudian dilanjutkan dengan ekspansi keluar Arabia pada masa Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq hingga berlanjut pada Khalifah berikutnya. Penciptaan kemenangan Islam pada masa ini adalah dapat dikuasainya Irak pada tahun 634 Masehi. Pada masa Umar bin Khattab, Islam mampu menguasai Damaskus 635 Masehi, dan tentara Bizantium di daerah Syria pun ditaklukkan pada Perang Yarmuk 636 Masehi. Selanjutnya menjatuhkan Alexandria 647 Masehi dan menguasai Mesir dengan tembok Babilonia pada masa itu. Kekuasaan Islamiyah melurus hingga Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Di pertengahan periode ini terdapat periode kemunduran Islam pada sekitar 1250 Masehi, yang mana satu demi satu kerajaan Islam jatuh ke tangan Mongol. Terdapat kebangkitan kembali kedinastian Islam pada masa 1500 sampai 1800 Masehi. Di sana terdapat 3 kerajaan besar yang menjadi tongkat kejayaan peradaban Islam yang kedua. Kerajaan besar tersebut adalah Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi Persia, dan Kerajaan Mughal di India. Kerajaan Turki Utsmani berhasil mengambil alih Bizaitun dan menduduki Konstantinopel, Istanbul, hingga akhirnya kekuasaan Turki Utsmani mampu menguasai Asia Kecil, Amerika, Irak, Syria, Hijaz, Yaman, Mesir, Libya, Tunis, Aljazair, Bulgaria, Yunani, Hongaria, dan Rumania. Persia, Islam bangkit dengan Kerajaan Safawi 1250 Masehi dengan dinasti yang berasal dari Azerbaijan, Syekh Saifuddin Shaliransyah. Kekuasaan menyeluruh hingga seluruh Persia. 3. Periode modern. Periode ini dikatakan sebagai periode kebangkitan Islam, yang mana dengan berakhirnya ekspedisi Napoleon di Mesir telah membuka mata umat Islam akan kemunduran dan kelemahannya di samping kemajuan dan kekuasaan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir mencari jalan keluar untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan yang telah pincang dan membahayakan umat Islam. Sebab Islam yang pernah berjaya pada masa klasik kini berbalik menjadi gelap.
bangsa Barat menjadi lebih maju dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan peradabannya. Kemudian timbullah pemikiran dan pembaruan dalam Islam yang disebut dengan modernisasi dalam Islam. Sekian tokoh pembaharu Islam telah mengeluarkan buah pikirannya guna membuat umat Islam kembali maju sebagaimana pada periode klasik. B. Sebab-sebab kemunduran pembaruan Islam. 1. Krisis dalam bidang sosial politik. Pada masa itu, ajaran Islam diibaratkan bagaikan pakaian, jika dikehendaki baru dikenakan. Akan tetapi, kalau tidak diperlukan, ia bisa digantungkan. Akibatnya, para pengendali pemerintahan memarginalisasikan agama dalam kehidupannya yang mengakibatkan munculnya penyakit rohani yang sangat menjijikan seperti keserakahan dan tamak terhadap kekuasaan dan kehidupan duniawi, dengki dan iri terhadap kehidupan orang lain yang kebetulan sedang sukses. Akibatnya adalah muncullah nafsu untuk berebut kekuasaan tanpa disertai etika sama sekali. Kepada bawahan diperas dan diinjak, sementara terhadap atasan berlaku menjilat. 2. Krisis dalam bidang keagamaan. Krisis ini berpangkal dari suatu pendirian, sementara ulama jumud atau konservatif yang menyatakan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Dengan adanya pendirian tersebut mengakibatkan lahirnya sikap memutlakan semua pendapat imam-imam mujtahid, padahal pada hakikatnya imam-imam tersebut masih tetap manusia biasa yang tak lepas dari kesalahan. 3. Krisis bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Perang salib yang membawa kaum Nasrani Spanyol dan serangan tentara Mongol sama-sama berperangai barbar dan sama sekali belum dapat menghargai betapa tingginya nilai ilmu pengetahuan. Pusat-pusat ilmu pengetahuan, baik yang berupa perpustakaan maupun lembaga-lembaga pendidikan, diporak-porandakan dan dibakar sampai punah tak berbekas. Akibatnya adalah dunia pendidikan tidak mendapatkan ruang gerak yang memadai. C. Perlunya pemurnian dan pembaruan. Mulai abad pertengahan merupakan abad gemilang bagi umat Islam. Abad inilah daerah-daerah Islam meluas di barat melalui Afrika Utara sampai Spanyol, di timur melalui Persia sampai India. Daerah-daerah ini kepada kekuasaan khalifah yang pada mulanya berkedudukan di Madinah, kemudian di Damaskus, dan terakhir di Baghdad. Di abad ini lahir para pemikir dan ulama besar seperti Maliki, Syafi'i, Hanafi, dan Hambali. Dengan lahirnya pemikiran para ulama besar itu, maka ilmu pengetahuan lahir dan berkembang dengan pesat sampai ke puncaknya, baik dalam bidang agama, non-agama, maupun dalam bidang kebudayaan lainnya. Dipandang dari segi sejarah kebudayaan, maka tugas memelihara dan menyebarkan ilmu pengetahuan itu tidaklah kecil nilainya dibanding dengan mencipta ilmu pengetahuan. Di antara yang mendorong timbulnya pembaruan dan kebangkitan Islam adalah: pertama, paham tauhid yang dianut kaum muslimin telah bercampur dengan kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh tarekat-tarekat, pemujaan terhadap orang-orang yang suci dan hal lain yang membawa kepada kekufuran. Kedua, sifat jumud membuat umat Islam berhenti berpikir dan berusaha. Umat Islam maju di zaman klasik karena mereka mementingkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, selama umat Islam masih bersifat jumud dan tidak mau berpikir untuk berijtihad. Ketiga, umat Islam selalu berpecah belah, maka umat Islam tidaklah akan mengalami kemajuan. Umat Islam maju karena adanya persatuan dan kesatuan, karena adanya persaudaraan yang diikat oleh tali ajaran Islam. Keempat, hasil dari kontak yang terjadi antara dunia Islam dengan Barat. Dengan adanya kontak ini, umat Islam sadar bahwa mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan Barat. Hal ini membuat pembesar-pembesar Utsmani untuk menyelidiki rahasia kekuatan militer Eropa yang baru muncul. Menurut mereka, rahasianya terletak pada kekuatan militer modern yang dimiliki Eropa, sehingga pembaruan dipusatkan di dalam lapangan militer. Namun pembaharuan di bidang lain disertakan pula. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh dalam pembaruan Islam. Salah satunya yang pertama, Al-Tahtawi. Rifa'ah Badawi Rafi Al-Tahtawi adalah pembawa pemikiran pembaruan yang besar pengaruhnya di pertengahan pertama dari abad ke-19 di Mesir. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, Mesir, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Ketika berumur 16 tahun, ia pergi ke Kairo untuk belajar di Al-Azhar.
Pemikiran-pemikiran pembaruan dari Al-Tahtawi yaitu yang pertama, jika umat Islam ingin maju harus belajar ilmu pengetahuan, sebagaimana kemajuan yang terjadi di Barat atau Eropa. Untuk itu, umat Islam harus berani belajar dari Barat. Kemudian yang kedua, negara yang baik adalah negara yang pandai meningkatkan ekonomi rakyat, sebagaimana yang pernah terjadi pada zaman Fir'aun. Yang ketiga, kekuasaan raja sangat absolut, sehingga perlu dibatasi oleh undang-undang syariat yang dipimpin oleh majelis syura atau ulama. Oleh karena antara raja dengan ulama harus bisa berunding untuk melaksanakan hukum syariat. Kemudian yang keempat, umat Islam harus menguasai bahasa asing jika ingin maju di samping bahasa Arab. Bahasa Arab adalah bahasa yang berfungsi untuk memahami Al-Quran dan Al-Hadis. Bahasa asing berfungsi untuk menerjemahkan dan memahami ilmu dan peradaban Barat. Selanjutnya yang kelima, umat Islam harus memahami ilmu-ilmu pengetahuan modern jika tidak ingin umat Islam ketinggalan. Umat Islam tidak boleh bersikap fatalis atau pasrah dengan keadaan, tanpa berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-cita. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1897 di Istanbul, Turki. Ia banyak berkiprah dalam pembaruan yang lebih fokus pada dalam bidang politik di samping persoalan keagamaan. Selanjutnya, pemikiran-pemikiran pembaruannya yaitu yang pertama, Islam adalah agama yang sesuai dengan segala keadaan dan waktu. Islam merupakan agama yang mengajarkan dinamisme dalam berpikir dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang kedua, Islam bukanlah agama yang mengajarkan faham fatalis dan statis. Selanjutnya yang ketiga, qada dan qadar Allah sesungguhnya merupakan sesuatu yang terjadi karena sebab musahabat, bukan semata-mata langsung dari Tuhan. Artinya, bahwa manusia bisa menentukan takdirnya sendiri melalui usaha yang maksimal. Selanjutnya keempat, lemahnya persaudaraan di kalangan umat Islam juga menyebabkan umat Islam mundur. Dari kalangan awam sampai ulama hingga raja tidak ada lagi rasa persaudaraan, sehingga umat Islam lemah, tidak memiliki kekuatan untuk maju bersama. Kelima, sistem pemerintahan oktokrasi harus diganti dengan demokrasi yang berdasarkan musyawarah. Selanjutnya yang keenam, umat Islam di setiap negara harus membangun semangat nasionalisme dan internasionalisme agar umat Islam dapat bersatu. Hanya dengan persatuan umat Islamlah Islam dapat berkembang dan maju. Tetapi tanpa persatuan di kalangan umat Islam, mustahillah kemajuan dapat diraih. Selanjutnya yang ketiga yaitu Ki Haji Ahmad Dahlan. Ki Haji Ahmad Dahlan mempunyai nama kecil yaitu Muhammad Darwis, putra dari Ki Haji Abu Bakar yang lahir tahun 1285 Hijriah atau 1869 di Kauman, Yogyakarta. Ki Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi yang bertujuan anyembaraken piwucalipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW wonten ing Karesidenan Yogyakarta. Sesuai dengan tujuan ini, nama yang dianggap tepat bagi organisasi ini adalah Muhammadiyah, yang artinya umat Muhammad. Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah bertepatan dengan 12 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Pemikiran-pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan yaitu meliputi satu, berkaitan dengan sosial kemasyarakatan yang ada di Jawa khususnya. Ahmad Dahlan menawarkan 3 konsep pemikiran yaitu modernisme, tradisionalisme, dan Jawanisme. Yang kedua, pembaruan Islam dilakukan melalui agenda perubahan sosial dengan metode ijtihad dan tajdidnya. Ahmad Dahlan dalam melakukan proses ijtihad tanpa harus memperhatikan berbagai persyaratan yang ketat bagi seorang mujtahid.
Hal yang penting dalam berijtihad adalah berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketiga, melakukan perbaikan kehidupan masyarakat Jawa agar sesuai dengan pemahaman Islam yang benar, yaitu kembali ke Al-Quran dan Al-Hadis, permurnian ajaran tauhid dan tidak beriman secara taklid. Muhammad Abdul Wahab 1703 sampai 1787. Muhammad Abdul Wahab dilahirkan di daerah Najd, Saudi Arabia. Setelah istrinya meninggal dunia, ia pindah ke Kurdistan, selanjutnya ke Hamdan dan ke Isfahan. Di kota tersebut, akhir ini ia sempat mempelajari falsafat dan tasawuf. Setelah bertahun-tahun merantau, ia akhirnya kembali ke tempat kelahirannya di Najd, Saudi Arabia. Ajaran dan pemikiran Muhammad Abdul Wahab, yaitu ajaran serta pemikiran Muhammad Abdul Wahab yang paling mendasar dalam Islam adalah persoalan tauhid. Pemikiran-pemikiran Muhammad Abdul Wahab yang memiliki pengaruh pada perkembangan pemikiran pembaharuan di abad ke-19 adalah sebagai berikut. Yang pertama, hanya Al-Quran dan Al-Hadislah yang merupakan sumber asli dari ajaran-ajaran Islam. Pendapat para ulama bukan merupakan sumber. Yang kedua, taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Yang ketiga, pintu ijtihad tetap terbuka dan tidak tertutup. Yang keenam ada Mustafa Kemal. Mustafa lahir di Salonika, Turki pada tahun 1881 Masehi. Ia diberikan gelar Atatürk yang artinya Bapak Turki. Gelar itu diperoleh karena ia telah menyelamatkan bangsa Turki dari penjajahan bangsa Barat yaitu Yunani. Kelahiran Mustafa Kemal merupakan kebangkitan baru bagi bangsa Turki untuk mengusir penjajah dari bumi Turki. Pergerakan dan pemikiran Mustafa Kemal. Pergerakan Mustafa Kemal mengeluarkan maklumat yang berisi tentang pernyataan-pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan tanah air dalam keadaan bahaya. Yang kedua, pemerintah di ibu kota berada di bawah kekuasaan sekutu dan oleh karena itu tidak dapat menjalankan tugas. Rakyat Turki harus berusaha sendiri untuk membebaskan tanah air dari kekuasaan asing. Yang ketiga, gerakan-gerakan pembela tanah air yang telah ada harus dikoordinir oleh suatu panitia nasional. Untuk itu harus diadakan kongres. B. Pemikiran-pemikiran Mustafa Kemal. Setelah perjuangan kemerdekaan selesai, demikian Mustafa Kemal perjuangan baru dimulai, yaitu perjuangan untuk memperoleh dan mewujudkan peradaban barat di Turki. Peradaban barat akan diambil bukan hanya sebagian tetapi dalam keseluruhannya. Di antara pemikiran-pemikirannya adalah 1. Perlu dihapuskannya jabatan khalifah diganti dengan jabatan presiden yang dipilih oleh rakyat. Yang kedua, negara tidak ada lagi hubungannya dengan agama. 9 tahun kemudian, yaitu setelah prinsip sekularisme dimasukkan ke dalam konstitusi di tahun 1937, barulah Republik Turki dengan resmi menjadi negara sekuler. 7. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal adalah the founding father of Pakistan, bapak pendiri Pakistan, seorang filosof serta penyair. Untuk meneruskan studi, ia kemudian pergi ke Lahore dan belajar di sana sampai ia memperoleh gelar kesarjanaan MA. Di kota itulah ia berkenalan dengan Thomas Arnold, seorang orientalis yang menurut keterangan mendorong pemuda Iqbal untuk melanjutkan studi di Inggris. Pada tahun 1908, ia berada kembali di Lahore dan di samping pekerjaannya sebagai pengacara, ia menjadi dosen falsafat. Bukunya The Reconstruction of Religion Taught in Islam adalah hasil ceramah-ceramah yang diberikannya di beberapa universitas di India. Pemikiran-pemikiran Muhammad Iqbal yang pertama pada bidang agama, yang kedua pada bidang politik.